Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Muhammad Hanafi selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen administratif serta teman-teman semua yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat mengikuti ujian tengah semester mata kuliah manajemen administratif dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Perkenalkan, nama saya Ika Putri Yulianti dengan NIM 218121414024 dari Prodi S1 Akuntansi kelas A21. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya pada pokok bahasan administrasi etimologi dan lingkungan organisasi. Berdasarkan kedua pokok bahasan tersebut, saya menganalisis salah satu organisasi privat, di mana organisasi privat adalah organisasi yang ditujukan untuk menyediakan barang dan jasa kepada konsumen yang dibedakan berdasarkan kemampuan membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan hukum pasar. Organisasi privat disebut juga dengan organisasi bisnis karena berorientasi untuk mencari keuntungan. Organisasi privat yang saya analisis adalah perusahaan garmen. Kita akan masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu administrasi etimologi. Pada pokok pembahasan ini kita akan membahas mengenai dua hal, yaitu keseluruhan proses pada perusahaan garmen dan unsur-unsur institusi pada perusahaan garmen. Keseluruhan proses pada pabrik garmen terdiri dari tiga, yaitu thinking process, operating process, dan auxiliary process. Thinking process pada perusahaan garmen dilakukan oleh direktur dan kepala departemen atau yang biasa disebut dengan manajer. Sebagai pelaksana thinking process, direktur menentukan konsep dan kebijakan terkait dengan target pasar, produk, tingkat harga, dan investasi. Dan seperti yang kita tahu, jikalau di perusahaan garmen terdiri dari beberapa departemen, yang mana setiap departemennya dipimpin oleh kepala departemen. Nah, kepala departemen tersebut menyusun rencana dan strategi agar departemennya dapat bekerja dengan baik sehingga dapat mewujudkan apa yang telah menjadi tujuan perusahaan. Yang kedua adalah operating process. Operating process di perusahaan garmen dilakukan oleh para pekerja di setiap bidang atau departemennya. Sebagai contohnya di departemen produksi, para pekerjanya melakukan proses produksi mulai dari pembuatan pola, pemotongan kain, penjahitan, sampai dengan penyelesaian atau finishing. Yang mana mereka melakukan itu semua untuk memenuhi pesanan pelanggan yang akan menjadi sumber pendapatan bagi perusahaan. Contoh lainnya di departemen pemasaran, para pekerjanya melakukan pengiriman produk garmen kepada pemesan. Proses yang ketiga atau yang terakhir adalah auxiliary process. Auxiliary process merupakan proses pembantuan dan sifat yang diberikan itu berupa pelayanan. Auxiliary process pada perusahaan garmen adalah yang dilakukan oleh para teknisi, di mana produk yang diberikan itu berupa jasa untuk kepentingan pihak intern perusahaan dan keberadaan mereka itu sangat penting untuk kelancaran proses produksi. Selain itu, auxiliary process di perusahaan garmen juga dilakukan di bagian teknologi informasi yang umumnya tidak banyak diketahui, namun keberadaan mereka sangatlah membantu karena mereka menjadi pusat komunikasi dan informasi serta aktivitas lainnya yang berbasis teknologi informasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur institusi pada perusahaan garmen. Unsur-unsur institusi pada perusahaan garmen terdiri dari administrator, manajer, supervisor, worker atau pekerja, dan staff. Unsur yang pertama adalah unsur administrator. Unsur administrator di perusahaan garmen dilakukan oleh direktur. Sebagai administrator, direktur tersebut membuat kebijakan, menyusun rencana dan strategi, serta melakukan pengembangan organisasi atau perusahaan garmen tersebut. Unsur yang kedua adalah unsur manajer. Pada perusahaan garmen, unsur manajer dilakukan oleh kepala departemen yang memimpin operasi dan memelihara efisiensi atau sebagai operatif manajer. Memelihara efisiensi yang dimaksud adalah memelihara sumber daya yang ada secara efisien untuk menghasilkan produk yang maksimal. Selain itu, kepala departemen tersebut juga sebagai pelaksana kebijakan yang telah dibuat oleh direktur. Unsur yang ketiga adalah unsur supervisor. Unsur supervisor di perusahaan garmen terdapat di setiap bidangnya, yang mana mereka bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional dan produk. Sebagai contohnya, di bagian produksi terdapat supervisor yang pekerjaannya adalah mengevaluasi kinerja karyawan, melatih karyawan baru, serta memastikan produk yang dihasilkan itu baik dan sesuai dengan pesanan.
Unsur institusi yang keempat adalah worker atau pekerja. Seperti halnya unsur supervisor, unsur worker atau pekerja juga terdapat di setiap bidangnya, yang mana mereka melaksanakan tugas sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing, seperti penjahit di bagian produksi dan accounting di bagian keuangan. Unsur institusi yang terakhir adalah staff. Unsur staff juga terdapat di setiap bidangnya, di mana mereka membantu memberikan pendapat, saran, dan pikiran untuk dipertimbangkan oleh direktur dan manajer dalam membuat keputusan. Selanjutnya kita akan masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu mengenai lingkungan organisasi. Pada pokok pembahasan ini kita juga akan membahas mengenai dua hal, yaitu jenis lingkungan organisasi pada perusahaan garmen dan dimensi lingkungan pada perusahaan garmen. Seperti yang kita tahu, tujuan pembentukan organisasi adalah agar dapat tumbuh dan berkembang, di mana salah satu syarat agar organisasi tersebut dapat tumbuh dan berkembang, organisasi tersebut harus mampu menghadapi lingkungan. Dan untuk jenis-jenis lingkungan organisasi yang terdapat di perusahaan garmen, diantaranya ada pesaing, pelanggan, pemasok, lembaga keuangan, pasar tenaga kerja, pemerintah, kondisi ekonomi, teknologi, dan globalisasi. Jenis lingkungan organisasi yang pertama adalah pesaing. Pesaing merupakan organisasi yang menghasilkan barang atau jasa yang sama dan ditawarkan kepada konsumen yang sama pula. Pesaing perusahaan garmen adalah perusahaan garmen lain yang menghasilkan produk yang sama atau sejenis. Oleh karena itu, perusahaan garmen harus mampu memahami lingkungan persaingannya agar dapat mengetahui posisi persaingannya sehingga dapat mengoptimalkan operasinya, mengetahui sifat persaingan, serta mengetahui kekuatan dan kelemahan dari pesaingnya. Jenis lingkungan organisasi yang kedua adalah pelanggan. Pelanggan merupakan individu atau kelompok yang membeli produk yang dihasilkan oleh perusahaan garmen tersebut. Agar dapat tumbuh dan berkembang, perusahaan garmen harus mampu memuaskan pelanggan dengan memenuhi apa yang menjadi keinginan atau harapan dari pelanggan, di mana kepuasan pelanggan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap reputasi perusahaan, dan reputasi perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan. Nah, jenis lingkungan organisasi yang ketiga adalah pemasok atau supplier. Sebagai perusahaan yang menghasilkan produk berupa barang, perusahaan garmen tentunya memerlukan pemasok atau supplier untuk memenuhi kebutuhan akan bahan baku, bahan penolong, dan peralatan. Bahan bakunya bisa berupa kain, bahan penolongnya bisa berupa benang, dan peralatannya bisa berupa mesin cat ataupun yang lainnya. Jenis lingkungan organisasi yang keempat adalah lembaga keuangan, di mana untuk dapat memperluas dan mengembangkan usahanya, perusahaan garmen memerlukan tambahan modal dari pihak-pihak lain, yaitu lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, dan pasar investasi. Selain itu, perusahaan garmen juga dapat menyimpan uang yang diperoleh dari hasil usahanya di lembaga keuangan seperti bank. Jenis lingkungan organisasi yang kelima adalah pasar tenaga kerja. Seperti yang kita tahu, jikalau perusahaan garmen merupakan perusahaan yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Oleh karena itu, untuk dapat memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja tersebut, perusahaan garmen dapat merekrut tenaga kerja melalui pasar tenaga kerja. Untuk jenis lingkungan organisasi yang keenam adalah pemerintah. Pemerintah memiliki peranan dalam aktivitas perusahaan garmen berupa kebijakan ataupun peraturan-peraturan seperti syarat-syarat pendirian usaha beserta perizinannya, perpajakan, peraturan yang berkaitan dengan keselamatan pekerja, dan gaji karyawan. Jenis lingkungan organisasi pada perusahaan garmen yang ketujuh adalah kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi ini digambarkan oleh tingkat pertumbuhan pendapatan nasional dan fluktuasi kurs valuta asing serta tingkat suku bunga yang mana mempengaruhi perusahaan garmen dalam menjalankan aktivitasnya. Jenis lingkungan organisasi pada perusahaan garmen yang kedelapan adalah teknologi. Teknologi memiliki peran dalam aktivitas perusahaan garmen karena dengan adanya teknologi akan semakin mempercepat proses produksi. Sebagai contohnya, proses pemotongan pada perusahaan garmen telah menggunakan mesin potong sehingga menjadi lebih cepat. Jenis lingkungan organisasi pada perusahaan garmen yang terakhir adalah globalisasi. Dengan adanya globalisasi, perusahaan garmen semakin ditantang dengan adanya pasar global yang mengakibatkan semakin tingginya daya saing. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dimensi lingkungan pada perusahaan garmen yang terdiri dari dimensi kompleksitas dan dimensi stabilitas.
Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu dimensi kompleksitas. Kompleksitas didefinisikan sebagai heterogenitas atau banyaknya elemen lingkungan yang memiliki pengaruh terhadap berfungsinya organisasi. Dimensi kompleksitas pada perusahaan garmen diantaranya adalah semakin banyaknya pihak yang membuat usaha sejenis atau semakin banyaknya pesaing, adanya peraturan pemerintah yang selalu diperbaharui, kondisi ekonomi di Indonesia yang naik turun, perubahan harga bahan baku, tuntutan konsumen atau pelanggan akan produk yang dihasilkan, serta perkembangan teknologi informasi saat ini. Serta yang kedua adalah dimensi stabilitas. Stabilitas merupakan kecepatan perubahan pada elemen lingkungan. Dimensi stabilitas pada perusahaan garmen diantaranya adalah pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini yang menuntut perusahaan itu harus mengikuti agar tidak tertinggal, serta adanya arus globalisasi yang berkembang dengan pesat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.